Kami sangat sayangkan pihak sekolah itu seperti ingin melepas tangan, ya melepas tangan. Hari ini gimana nih Bang? Tanggapan dari Komisi 3 Bang? Ya, alhamdulillah tadi kami menghadiri ya RDP yang diundang oleh Komisi 3 DPR RI, dan di situ kami didengar keterangannya baik dari pihak kuasa hukum maupun adik kita yang menjadi korban di sekolah. Jelas tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa pihak kepolisian juga harus tegak lurus, ya, tanpa tebang pilih. Kalau memang ada yang melakukan atau diduga melakukan itu, dan jika memang tidak ikut turut serta juga jangan sampai dilibatkan. Ya, jadi tadi juga adik diberi kesempatan berbicara, ya, mengeluarkan apa yang dia alami selama di sekolah tersebut. Namun yang kami sangat sayangkan pihak sekolah itu seperti ingin melepas tangan, ya, memperlihatkan CCTV yang dimana CCTV itu kan tidak ada rasa di situ. Nah, tapi kalau memang mau CCTV dijadikan alat bukti petunjuk, kami pun juga bisa menjawab apa sih yang terjadi dalam gerakan-gerakan dan yang terekam dalam CCTV itu. Tadi adik Elvian juga Rafiq ini menceritakan bahwa dia itu betul-betul memang digiring, ya, terlihat juga jelas kalau itu yang dijadikan alat bukti. Terlihat jelas juga Rafiq ini posisinya di tengah, ya, seperti ini, lalu diapit sama kedua orang temannya siswa, dan di belakang juga ada 3 orang. Artinya kalau bicara sukarela, pastilah dia juga tidak dengan keadaan rela untuk digiring masuk ke kamar mandi. Dan di CCTV yang diduga diambil oleh siswa, bukan CCTV, ada rekaman video yang diduga diambil oleh salah satu siswa, itu menandakan bahwa apa yang disampaikan pihak sekolah, ya, maupun pihak kuasa hukum terlapor yang menyatakan di situ ini perkelahian yang sudah disetujui bersama-sama antara korban dan si pelaku, itu jelas, ya. Saya sendiri juga bisa melihat bahwa apa sih kalau orang komitmen sama-sama berkelahi mau berantem, kayak misalnya Vian, kamu berantem sama saya, atau Elvian bilang oke, kita berantem, maka akan tergambar, ya, di video tersebut keduanya akan siap untuk kuda-kuda posisi fight. Tapi apa yang tergambar justru terlihat jelas si pelaku inilah yang ancang-ancang, sementara anak ini kedua tangannya di bawah. Justru itu yang harus diperhatikan. Ada dalam tekanan apa anak ini sehingga dia tidak bersiap untuk melakukan fight, ya. Kalau yang dikatakan perkelahian tanding, dan bahkan kami mendengar, ya, ini luar biasa, dibilang katanya dia yang menantang perkelahian itu. Harusnya dia yang siap dong, kan dia laki-laki juga, dia bisa bela diri, dia yang siap. Tapi jelas tergambar dia tidak siap dan dia dipukul dulu. Dan ketika dipukul, maka dia bela diri. Siapapun orang kalau bela diri, masa nggak boleh? Gitu kan? Jadi tergambar jelas, dan di rekaman suaranya juga tadi kita mendengar pada saat dia dipukul, mereka bersorak. Pada saat dia melakukan pembelaan diri, langsung di-stop. Gitu, ya. Jadi sangat tidak tepat kalau itu dijadikan ukuran dan alat bukti. Atau kalaupun memang mau dipaksakan jadi alat bukti, ya kita bisa jawab. Ya, mana ada sih orang berkelahi kayak bapak-bapak nih nantang saya berkelahi, kita sepakat untuk berkelahi, masa tangannya di bawah diam, ya kan? Namanya orang udah naik ring pastilah sama-sama gini. Itu logika kita berpikir, ya. Jadi jangan sekolah atau orang tua atau kuasa hukum dari anak terduga pelaku ini membangun narasi opini publik, ya, membangun narasi opini publik seolah-olah dia yang menantang. Nah, kalau dia yang nantang, sekarang kamu om tantang, kira-kira kita sepakat berkelahi, tangan kamu gimana? Iya kan? Di situ terlihat jelas, ya. Jadi sudahlah,
Kalau saya sepakat dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yang menyatakan kalau sudah salah ya minta maaf, kita cari jalan terbaik, bukan malah melakukan pembusukan, bukan melakukan membangun opini narasi yang membela diri ya, terus menyalahkan. Ini udah jelas-jelas korban kok, masa korban dibilang jadi dia yang pelaku, dia yang nantang orang segitu banyak, bagaimana ceritanya gitu. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan. Dan ini kita belum saja melakukan upaya hukum terkait dengan sekolah karena ada peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 46 tahun 2023 bahwa penyelenggara pendidikan itu wajib ya memberikan keamanan, kenyamanan pada peserta didik dalam mengemban ilmu. Dan pihak sekolah juga harusnya ya begitu undang-undang atau peraturan pemerintah Menteri pendidikan itu disampaikan, harus membentuk tim penanggulangan atau pencegahan kekerasan bullying di sekolah. Nah, itu nanti kami akan pertanyakan apakah setelah keluarkan peraturan itu apa mereka sudah punya, kok bisa terjadi dan berulang pada saat tanggal 30 dan 31. Nah, itu pasti kita juga akan lakukan upaya hukum untuk sekolah. Ya. Mengenai ini Bang, tanggapan dari kuasa hukum itu siapa? Mengatakan akan lapor balik gimana? Oh ya, silakan saja. Semua orang kan punya hak ya, punya hak dan hak hukum yang sama di Republik ini. Tidak ada hanya korban yang boleh lapor, pelaku nggak boleh lapor, terduga nggak boleh. Silakan. Tapi nanti ya artinya ngajak ribut gitu loh, ngajak perang, sementara sudah ada rekomendasi untuk melakukan diversi. Artinya gini, ini anak sudah menjadi korban, faktanya ya sudah ada laporan polisi ini sudah berjalan, sudah naik ke tahap penyidikan, artinya faktanya ditemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran peristiwa pidana. Nah, kalau pihak sana ingin melakukan upaya hukum, ya artinya kan bukan mau mengajak ini selesai baik, tapi mengajak perang, adu argumentasi, adu fakta hukum. Ya kami dengan sangat senang hati selaku kuasa hukum korban, kami akan siap dan nggak perlu lama. Ya, kalau perlu pulang dari sini segera bikin laporan. Kami tunggu laporan. Gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah buat kami. Ya, oke. Terima kasih ya.